Apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik, sehat selalu, dan jika sedang ada yang kurang sehat, semoga lekas mendapatkan kesembuhan. Pada video kali ini saya hanya ingin sharing-sharing saja sebenarnya, tentang bagaimana kita harus menerima keadaan saat kita terdiagnosa glaukoma. Karena hal ini sebenarnya tidak mudah, tapi juga tetap bisa dilakukan, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu dari pertanyaan teman-teman semua, ada banyak atau beberapa yang menanyakan tentang bagaimana harus atau tindakan apa yang harus dilakukan ketika kita menerima diagnosa glaukoma untuk yang pertama kali. Hal ini memang bisa dikatakan gampang-gampang susah sebenarnya, karena kita semua tahu bahwa glaukoma ini adalah penyakit mata yang memang benar-benar harus diwaspadai. Mengapa demikian? Karena glaukoma ini banyak yang mengatakan bahwa penyakit pencuri penglihatan. Banyak di antara kami atau kita semua yang mengalami glaukoma awalnya sama sekali tidak menyadari bahwa ada gangguan pada mata kita. Lalu setelah beberapa waktu penglihatan akan mulai berkurang, dan juga akan mulai terasa bahwa ada sakit kepala atau melihat pelangi. Kemudian kita baru terasa bahwa ada sesuatu pada mata kita. Kemudian setelah kita memeriksakan ke klinik mata, kita akan mengetahui bahwa ternyata tekanan bola mata kita tinggi, dan itu artinya kita mengalami glaukoma, teman-teman. Lalu untuk yang pertama, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengar atau mengetahui bahwa kita terdiagnosa glaukoma? Yakni sebisa mungkin kita tetap menjaga perasaan atau emosi. Jangan sampai kita merasa sangat emosional, ingin marah atau yang lain. Rasa marah dan emosi itu pasti dan itu sangat manusiawi. Tapi sebisa mungkin janganlah kita sampai meluapkan emosi tersebut kepada diri kita ataupun kepada orang lain ataupun kepada siapapun. Karena hal tersebut juga tidak akan menyelesaikan permasalahan glaukoma tersebut. Namun seandainya teman-teman semua ingin menangis atau ingin menyendiri dulu di kamar atau di tempat-tempat yang sunyi atau sepi, itu silahkan saja, dan itu bagus-bagus saja, karena hal tersebut akan membantu kita untuk lebih bisa mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri di sini bukan berarti untuk mengevaluasi apakah perbuatan yang selama ini kita lakukan itu baik atau tidak. Bukan seperti itu, teman-teman. Evaluasi yang saya maksud hanyalah supaya kita bisa mengendalikan diri dengan baik dan berdamai sedikit demi sedikit dengan hasil pemeriksaan yang mana telah menyatakan kita menderita glaukoma. Kemudian begini, teman-teman, jangan sampai setelah kita terdiagnosa glaukoma kita berpikir bahwa kita akan menjadi buta dan semua harapan, semua mimpi akan berakhir. Tidak seperti itu, teman-teman. Memang di antara orang-orang atau teman-teman yang menderita glaukoma banyak sekali yang kehilangan penglihatan. Contohnya juga seperti saya
Saya juga kehilangan penglihatan. Sudah 13 tahun saya kehilangan penglihatan. Tapi harus diingat bahwa mungkin kita sama-sama menderita glaukoma, tapi jalan hidup kita berbeda. Jalan hidup kita tidak sama. Bisa saja saya menderita glaukoma dan di kemudian hari saya menderita kehilangan penglihatan seperti sekarang ini. Tapi di antara teman-teman semua saya yakin pasti ada, meskipun menderita glaukoma tapi penglihatannya tidak hilang. Walaupun penglihatannya pun tidak akan sempurna sebelum terdiagnosa glaukoma. Saya yakin dan pasti teman-teman, jalan hidup seseorang tidak akan sama dengan seseorang yang lain. Saya ulangi lagi, jika saya kehilangan penglihatan karena glaukoma, tapi belum tentu teman-teman yang terdiagnosa glaukoma juga akan kehilangan penglihatan seperti saya. Karena glaukoma itu jika tertangani dengan baik, bisa terdeteksi sejak dini dan perawatannya pun baik, tekanan bola mata juga selalu terjaga, maka semuanya akan baik-baik saja dan sisa-sisa penglihatan pun akan tetap bisa dipertahankan teman-teman. Semua itu memang tergantung pada diri kita juga, bagaimana kita mensikapi jika ada keluhan-keluhan pada mata atau organ-organ tubuh yang lain. Mungkin salah satunya juga kita harus segera periksa ke dokter atau ke klinik mana, supaya apa yang kita keluhkan dapat segera tertangani dengan baik. Pokoknya sederhana saja teman-teman. Bagaimana caranya menerima diri? Yaitu kita serahkan semuanya pada waktu. Kalau kita memaksa ingin segera, saya harus segera bisa berdamai dengan diri, maka akan semakin lama pula teman-teman akan berdamai dengan diri. Tapi jika kita pasrah menjalani hari-hari, pasrah pada waktu, juga kepada takdir kita, maka saya yakin semuanya akan pasti dapat segera terlewati dan kita akan segera berdamai dengan diri kita dan keadaan kita ini. Semuanya yakin bahwa pasti akan baik-baik saja jika kita lambat-lambat menerima keadaan ini. Jangan dibayangkan nanti jika saya buta seperti apa. Jika saya buta, maka saya akan mengambil sesuatu pun minta bantuan kepada orang lain. Jangan dibayangkan hal-hal yang menyedihkan seperti itu, karena semua itu pasti akan dapat terlewati. Dan hari-hari itu akan memberikan kita pelajaran, karena kita pasti akan beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana cara membawa diri kita setelah kita kehilangan penglihatan. Semua itu pasti akan ada pelajarannya teman-teman. Kita pasti akan bisa melewati itu semua. Dan yakinlah, saya sendiri pun juga awalnya tidak yakin akan bisa seperti itu, tapi lama-lama ternyata Tuhan menunjukkan jalan. Semesta memberikan petunjuk-petunjuk. Organ-organ tubuh kita pun seperti kulit luar kita ini pun seperti ada sinyalnya teman-teman. Misalnya kita ada benda di depan kita atau di belakang, di samping kanan atau kiri, itu seperti kita merasakan. Maka jika kita peka, kita tidak akan sampai menabrak benda-benda tersebut. Pokoknya semakin hari, semakin waktu, kita akan pasti bisa berdamai dengan diri. Jangan khawatir. Tunanetra itu bukan akhir dari segalanya, karena kita juga akan pasti bisa menentukan apa yang harus kita lakukan setelah kita menjadi seorang tunanetra dan tunanetra yang sudah bisa berdamai dengan diri. Akan tetapi jika pikiran kita masih sering mengeluh, masih sering kemana-mana, maka jalan-jalan itu belum akan terbuka. Tapi jika kita
sudah bisa menerima dan terus berpikir apa yang harus kita lakukan, pasti semua jalan itu akan terbuka teman-teman. Oke, maaf teman-teman jika apa yang saya katakan ini kurang berkenan di hati teman-teman, dan mungkin apa yang saya sampaikan ada yang keliru. Saya memohon maaf teman-teman. Ya, cukup sekian apa yang bisa saya sharingkan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan teman-teman semua bisa menyampaikan apa yang hendak ditanyakan di kolom komentar, dan selalu saya tunggu. Terima kasih, dan terima kasih. Sebelumnya saya mohon dukungannya dan bantuan subscribe-nya untuk channel video saya ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman.